memang kondisinya yang buat sulit adalah memang dia bilang atas keputusannya dari keputusan diri sendiri gitu kan. Cuman ya tidak menutup kemungkinan gitu kan, yang dibilang saya tandasim ataupun ya mungkin ini ya kayak upaya-upaya iblis itu ya masuknya dari omongan atau mulut orang-orang juga gitu kan, dari mulut orang-orang lain yang menghasut gitu kan, yang secara nggak langsung implicitly itu nggak dipahami gitu kan sama Mawar. Jadi ya aku remind juga gitu. Drama cinta segitiga, Insanul Fahmi, Innara Rusli dan Watnatina Mawar terus bergulir bak bola liar. Dari urusan rumah tangga, kini jadi urusan sekaligus konsumsi publik dengan terlibatnya pihak-pihak lain. Tak pelak, masalah bertambah pelik. Dan Insanul jadi polos dari drama cinta segitiga itu mulai meradang dengan terlibatnya orang luar dalam urusan rumah tangga. Bersama kecewa bercampur kesal ditambah amarah, Insanul menyindir pihak lain sebagai jin atau setan dasim yang dalam pandangan Islami dinilai merusak keharmonisan rumah tangga hingga memicu perceraian suami istri. Memang Insanul tak menyebut secara gamblang, namun dapat ditafsir pihak yang dimaksud mungkin saja mereka yang selama ini dekat dengan Mawar, termasuk Fairuz Al-Hafid. Apalagi Fairuz memang cukup lantang membela Mawar dalam persoalan cinta segitiga ini. Benarkah Insanul akan bertemu Sony Septian untuk beri peringatan agar Fairuz tak terlampau terlibat dalam urusan rumah tangganya? Baru-baru ini aja sih, itu yang sangat disayangkan. Ini orang nimbrung ya kan, seakan-akan udah kenal lama gitu kan, terus habis itu sok care gitu kan. Tapi menurut saya sendiri ya, secara pribadi ya, saya sebagai suami Mawar ya, itu kamu urusin rumah tangga kamu aja sendiri gitu. Saya pengen ngomong sama suaminya sebenarnya gitu kan, harusnya diberi pelajaran gitu kan pada istrinya. Karena kita punya prinsip, pokoknya Sound Five Family itu saling sayang, saling jaga. Betul, gitu. Kayak gitu. Kalau kita saling sayang, pasti kita akan mengupayakan apapun untuk orang-orang yang kita sayang. Bukan cuma untuk di dunia ini. Kalau kita sayang, pasti kita pengen ketemu lagi nanti di surganya Allah kan gitu. Kalau yang namanya saling jaga, bagaimana kurangnya kita, ada masalahnya keluarga kita selalu saling backup satu sama lain gitu. Insanul makin keras ungkap sindiran pada pihak lain yang mungkin saja Fairuz yang dianggap terlampau ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Pun tak cuma sekali dirinya menyebut perihal setan atau jin dasim. Dan lewat sindiran ini, Insanul bagai menabuh genderang perang terhadap pihak-pihak lain yang sudah terlampau jauh terlibat dalam persoalan rumah tangganya. Mungkinkah Insanul merasa keputusan Mawar untuk cerai lantaran terpengaruh hasutan dari pihak lain seperti Fairuz? Bahwasanya nggak bagus sifatnya kayak gitu. Dimana-mana kalau orang ngerti agama itu tabayun, duduk ya kan, bagaimana caranya supaya bisa mempertahankan rumah tangga ya kan, dilihat dulu dari perspektif semua pihak gitu kan, bukan ujuk-ujuk semuanya langsung disuruh pisah itu nggak bagus. Itu saat setan dasim ya, kayak gitu ya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, konsekuensinya harus diterima apapun itu gitu. Kalau menurut aku sebagai laki-laki gentleman harus seperti itu ya. Kalau dia udah berani berbuat, dia harus berani bertanggung jawab atas apa yang udah dia lakukan. Memang Insanul maupun sang pengacara tak menyebut secara gamblang nama Fairuz, namun pernyataan yang diungkap seakan ditujukan pada Fairuz. Inilah misalnya pernyataan perihal masih ada laki-laki yang lebih baik dan bagus dari Insanul. Ataupun orang-orang nanti yang masuk ke dalam podcast, baik itu di media sosial yang kita sudah kasih inisialnya, coba apakah dia masih melakukan statement-statement yang membangun ketidakbaikan, ataupun dia harus akan mendoakan aja baiknya seperti apa, biarkan keputusan itu pada masing-masing kan gitu kan, benar nggak? Jadi kita sama-sama paham bahwa orang ini harus menjadi contoh, apalagi yang mengerti agama, biarkan aja mereka berjalan apa yang menjadi keputusannya. Statementnya pertama sudah bagus juga, kesini-sini memang sepertinya malah menjerumuskan katanya, masih banyak laki-laki lain selain Insanul kan. Iya. Jadi seolah-olah kan memang membuat narasi seperti itu gitu lah. Paling bagus kau di dunia ini. Yang namanya hidup rumah tangga, satu hal tidak boleh disampurin satu orang pun, bahkan teman dekat ataupun public figure sekalipun. Jadi itu jangan sampai itu merasuki setan ataupun hal-hal lain yang bisa mempengaruhi orang sehingga orang lain itu berpisah. Kita mendoakan aja, kalau memang waktunya sudah berpisah ya itu berpisah dengan sendirinya gitu loh, biarkan saja. Kalau memang tidak bisa dipisahkan ya tandanya itu adalah jodohnya, walaupun dengan ada masalah-masalah yang besar di depannya kan gitu. Dan Mawar sama Afnan nanti akan banyak kebahagiaan yang hadir. Rezeki yang Mawar dapetin sekarang itu dari Allah, karena Mawar menafkahi Afnan, menafkahi diri Mawar sendiri.
Dan insya Allah Allah akan selalu menjaga Mawar. Amin, amin ya Allah. Nggak perlu dengerin apa kata orang. Iya. Karena kita hidup tuh ya sendiri gitu, makan sendiri. Iya, gitu, kita harus cari survive uang sendiri, betul. Jadi ya udah, pokoknya yang paling terpenting adalah bagaimana caranya kita memberikan yang terbaik untuk Allah, bukan untuk manusia. Memang virus yang cukup keras berbicara perihal masalah rumah tangga Mawar. Tapi tidak hanya virus yang tapi memberi support buat Mawar. Bibik Dian Irawati dan Selin Evangelista pun selalu beri dukungan. Mungkinkah sindiran Insano pun ditujukan pada Umi Bibik serta Selin? Ya urusin aja rumah tangga kalian sendiri gitu kan. Kalau kalian memang baik, kita duduk, kita tabayun, kita jelaskan duduk perkaranya, kita berikan bukti-buktinya gitu, jangan main judge saja gitu. Jadi kita udah sampaikan kemarin ya, siapa aja yang kelihatan memang di media sosial menjadi saran dan pendapat ya, saran pendapat atau minta advice di media sosial, isinya tuh kalau mendoakan yang terbaik itu sangat yang diharapkan, tentunya seperti itu, respect. Tetapi begitu masuk kepada poin-poin adanya pertemuan ataupun podcast, diundang salah satu stasiun TV, itu isinya memang kalau lihat memang seperti memicu ya, muatannya memicu orang agar ini pisahlah dengan Mas Insanul kan. Lihat terus, kita pantau terus seperti apa, apakah nanti akan lebih baik kan. Mudah-mudahan kita kan kasih ini secara terbuka ya. Tentunya nih satu peringatan secara terbuka. Baik itu juga kepada lawyernya Inara juga saya kasih peringatan juga, karena memang kita maunya juga Mas Insanul baik-baik aja. Jangan sampai ini memecah belah jadi tambah masalah baru kan. Saya mau agar semua masalah ini bisa terselesaikan dengan baik gitu. Menjadi bagaimana ketika kita diberikan ujian apa yang harusnya, itu Mawar sekarang mungkin lebih banyak menghabiskan waktu ya kan, selain dengan anaknya ya dengan aktivitas itu gitu. Alhamdulillah sih saya lihat Mawar cukup tegar, cukup kuat ya, cukup dewasa sekali. Alhamdulillah. Semua manusia kan pasti diuji dengan ujiannya masing-masing, dan mungkin ini bagian dari ujian dari Mawar ya yang harus dia lewati dan sudah dia lewati dan sedang dia lewati, dan kami teman-temannya hanya mampu dapat memberikan doa-doa yang terbaik, support yang terbaik juga. Selama kita membela segala sesuatu yang benar, maka segala sesuatu itu asal tidak menyakiti hati orang lain, maka itu dibenarkan insya Allah. Insanul tabu gentang perang dengan pihak-pihak yang makin ikut campur dalam urusan rumah tangga. Pihak Inara pun mulai terang-terangan meminta Insanul untuk berpaling dari Mawar dan memilih Inara. Bagaimanapun, Inara sudah terlampau berkorban dengan cabut laporan terhadap Insanul. Pengorbanan ini dinilai sebagai ungkapan ketulusan cinta pada Insanul. Bahwa ini sebenarnya membuktikan bahwa memang sayanglah klien saya kepada Mas Insan ini. Jelas, lebih sayang. Jadi saya juga minta ya Mas Insan, kamu harus buka matamu lebar-lebar ya, yang nggak ada guna kamu tinggalin. Ya, yang berguna kamu lanjutkan. Jangan lagi kamu selalu memikirkan yang nggak berguna menurut saya ya. Ya kan, yang jelas-jelas ini dilaporkan aja sudah dicabut, ya kan, berarti rasa sayangnya itu sudah nggak bisa diukur lagi lah dengan apapun. Jujur aku udah di titik seikhlas-ikhlasnya itu, Kak. Itu dia. Walaupun berat banget, sebenarnya berat banget, dan nggak ada yang pengen diuji sama suami dengan konteks kayak gini ya Kak. Ya, tapi balik lagi Kak, urusan mereka lah. Kalau emang mereka udah menjalankan kehidupan bareng, ya udah silakan aja. Aku mau fokus aja sama diri aku sendiri. Ya semua memang dalam keadaan yang sangat panas ya kan. Tentunya kalau kita panas juga hasilnya juga nggak akan baik ya. Jadi saya rasa harus sama-sama biarkan mereka sendiri yang menyelesaikan saja. Termasuk saya juga udah nggak bisa ngomong apa-apa, tapi tadi juga kita ada komunikasi juga dengan lawyernya Inara, Mas Lecumanan, dan kita punya frekuensi agar bisa jangan sampai membangun narasi-narasi untuk memisahkan. Jadi saya udah kasih poinnya tadi, mohon dibantu agar bisa berjalan lancar, karena memang ya namanya mungkin PH ataupun prinsipalnya yaitu Inara, tentunya seorang PH pasti membela kliennya kan, begitu ya.
itu satu hal yang wajar saya rasa, tapi saya tadi sampaikan maksud dan tujuan serta bagaimana nanti ke depannya sehingga semuanya bisa kondusif dan baik ya, jangan ada pertikaian, jangan ada perdebatan gitu. Domba ya.